102,6 FM Seceresi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Baik sahabat Start FM, kita masuk di bagian akhir ya di segmen kali ini. Sahabat Start FM, kita akan mendengarkan kesimpulan nih Pak. Kesimpulan dari tema kita untuk hari ini mengenai hikmah puasa Ramadan ini. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ibadah puasa Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Jadi kita sebagai umat muslim, umat Islam harus mempersiapkan diri jangan sampai kelewatan, karena kita nggak tahu hidup kita ini sampai kapan begitu. Bisa saja satu hari atau mungkin besok kita sudah dipanggil begitu. Kita nggak tahu umur kita itu kapan dipanggil. Jadi ketika ibadah yang luar biasa ini kita lewatkan begitu saja, ini akan menjadi sia-sia dan kita tidak dapat manfaat. Kita cuma dapat lapar saja, tapi pahala dan ibadah-ibadahnya kita tidak dapat begitu. Dan ini perlu kita pahami bahwasanya ibadah ini dilipat gandakan pahalanya. Jadi ketika ibadah ini kita sia-siakan, maka sialah hidup kita. Maka ketika hikmah Ramadan ini tadi, yang pertama itu tadi harus peka ya, harus pembelajaran bagi kita, pendidikan bagi kita merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita. Mungkin bisa kita lihat, mungkin saudara kita yang ada di Palestina yang sekarang lagi merasakan kelaparan karena negaranya sedang dijajah oleh Israel gitu. Maka dengan ibadah sekarang ini, hikmahnya kita merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang di sana. Dari perjuangan mereka, dari mereka yang tidak makan-makan, kita juga merasakan seperti yang dirasakan saudara-saudara kita yang di Palestina sana. Dari bentuk ibadah puasa kita ini tidak makan, berarti kita juga merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina juga puasa, dan juga tapi bedanya tadi kita konsisten waktunya. Maghrib kita makan dan minum, orang itu belum tentu. Iya kalau ada makanannya, kalau tidak ya mungkin orang itu ya cuma minum aja. Ya kalau ada minumnya juga, ya tentunya inilah yang harus kita timbulkan dalam hati kita, merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang di sana. Jika ada rezeki kita berlebih, mungkin bisa kita bantu saudara-saudara kita di sana dengan kita kirim melalui rekening yang ada instansi yang memfasilitasinya ke sana jika ada berlebih rezekinya kan. Dan yang kedua tadi, konsisten dengan waktu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini melatih kita supaya konsisten ya, disiplin, berintegritas, dan bisa diajak berkomitmen begitu. Ketika kita bisa taat dengan yang sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sahur jam 4 gitu, dan berbuka nanti setelah matahari terbenam begitu, maghrib begitu. Dan setelah itu kita melaksanakan ibadah tarawih, karena kegiatan kita pun setelah tarawih nanti tadarus lagi kan. Dan nanti jam 4 bangun lagi begitu. Dan itu aktivitas, dan kita bisa konsisten begitu. Dan yang ketiga tadi, melatih kita untuk penuh dengan kesabaran. Dan ini banyak makna dari kesabaran ini. Dan bahkan banyak orang ahli surga gara-gara sabar begitu. Di zamannya Nabi itu banyak orang mendoakan supaya didoakan Nabi. Tapi Nabi mengatakan, kamu bersabar, maka kamu akan masuk surga. Orang lebih memilih bersabar supaya masuk surga. Jadi jangan salah, ketika kita melatih kesabaran kita, bisa saja dengan kesabaran kita ini kita bisa masuk surga begitu. Karena banyak orang gara-gara sabar itu banyak masuk surga. Jadi siap-siaplah
Ketika kita bisa melatih kesabaran kita, siap-siap masuk surga begitu. Selanjutnya tadi yang keempat tadi, menahan hawa nafsu. Ini yang paling sulit ya, paling susah bagi kita, menahan hawa nafsu. Dan ini mudah-mudahan dengan ibadah puasa ini kita bisa menahan syahwat kita, hawa nafsu kita. Dan mudah-mudahan ketika ini kita bisa laksanakan, kita ada self control ya, ketika menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tadi, muraqabatullah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mayatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini diharapkan ketika kita merasakan ini, kita menjadi insan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian mungkin isi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan momentum yang baik ini kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, membentuk karakter, dan tentunya menjadi insan-insan yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sahabat Sat FM, sejatinya setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki hikmah dan makna mendalam yang perlu umat Islam pahami dan mengerti juga ya sahabat Sat FM. Sehingga kita melakukan ibadah puasa Ramadan tidak hanya ikut-ikutan saja. Selamat siang sahabat Sat FM semuanya, dan terima kasih Bapak sudah hadir, sudah memberikan ilmunya kepada kita ya. Semoga bermanfaat untuk sahabat Sat FM semuanya. Dan terima kasih juga sahabat Sat FM sudah menonton kita dan mendengarkan kita. Jangan lupa terus mendengarkan Safari Ramadan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 10 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat. Feby pasti selalu di hati.